Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a sign of the ring. It ain't no big thing, just show her a little Pada satu malam di tahun 1299 Masehi, salah satu penguasa dari suku Turk di Anatolia bermimpi, yang mana mimpinya itu ada pohon besar keluar dari pusarnya. Kemudian pohon ini tadi menutupi hampir seluruh dataran dunia. Orang yang bermimpi tersebut bernama Osman I. Dia dan pasukannya membangun kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Barat menyebutnya Ottoman, yang mana nama ini merujuk pada pendiri utamanya yaitu Osman. Dan dalam bahasa Arab Utsman, seperti yang kita sering sebut sebagai Utsmani. Kami akan mengulas secara ringkas peradaban Islam pada Daulah Utsmani, mulai dari asal-usul lahirnya Daulah Utsmani, strategi dan kebijakan Daulah Utsmani, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani, dan kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Osman memiliki putra yang bernama Orhan, yang mana Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani ditandai dengan melemahnya kerajaan Bizantium Turki Utsmani. Osman memiliki putra bernama Orhan. Osman dan putranya Orhan ini mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani, yang mana ini ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium Turki. Utsmani terus meluaskan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Thessaloniki pada tahun 1387 dari Venesia. Setelah itu, pada tahun 1389, Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Erbia di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Utsmani ini memasuki wilayah Eropa, yang mana dalam upaya untuk menghentikan kemajuan Turki Utsmani, terjadilah pertarungan Nikopolis pada tahun 1396, yang mana pertempuran ini sering kita sebut sebagai perang salib besar terakhir di abad pertengahan. Pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran. Sultan Beyazid I dari tahun 1389 hingga 1402, yang mana Sultan Beyazid I ini melipat gandakan luas wilayah Utsmani hingga mendapatkan julukan Thunderbolt atau kilat, yang mana di masa Sultan Beyazid inilah wilayah Utsmani terpisah dengan salah satu kota Konstantinopel. Sayangnya Sultan Beyazid I ini dikalahkan lalu ditawan dalam pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah Mongol yang login atau masuk Islam, namanya Timurlek, yang mana kejadian itulah awal mula terjadinya perang saudara untuk pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Beyazid I saling bertempur untuk saling memperebutkan kekuasaan. Yang mana saat itu ada Mehmed I yang menjadi penguasa, dan dia juga yang mengakhiri kekacauan itu, yang mana kekacauan itu akibat perang saudara. Dia juga yang memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmani, dan juga dia yang mengakhiri perang saudara yang sering kita sebut sebagai masa peralihan.
Antara tahun 1430 hingga 1450, anak dari Mehmed I ini yang bernama Murad I memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Dia berhasil mengalahkan pertempuran Ankara dari Raja Hungaria dalam pertempuran Varna, lalu pertempuran Kosovo di tahun 1448. لا تفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Putra dari Murad II yang bernama Mehmed II yang dapat kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Dialah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel ini terkenal memiliki tembok kokoh dan bertahan dalam berabad-abad dari serangan para musuhnya. Pada 29 Mei tahun 1453, di mana saat itu dia berusia 21 tahun, Mehmed II ini tadi dia berhasil membebaskan Konstantinopel. Kemudian Mehmed II menggantikan nama Konstantinopel ini menjadi Istanbul, yang sekarang kota itu kita kenal dengan nama Istanbul, dan dia menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani, yang mana kota itulah yang sekarang ini menjadi pusat pelabuhan perdagangan dari berbagai etnis. Dan yang terakhir kita beralih kepada Sultan Mehmed II, yang mana Sultan Mehmed II ini memerintahkan antara tahun 1453 hingga 1481, dan ketika beliau wafat, lalu digantikanlah dengan anaknya yang bernama Bayezid II, putra sulung sang sultan. Strategi dan kebijakan Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Nah, lahirnya pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia dan mengangkat kembali kejayaan Islam dan peradabannya. Pemimpin-pemimpin hebat itu yang pertama ada Utsman, lahir pada 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Disebut dengan Utsman I. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman ini adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, bijaksana. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua itu didasarkan pada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, terdiri dari Ikhwan Persaudaraan Tarekat Baktashi. Khalifah Utsman meninggal dengan meninggalkan luas wilayah yang kurang lebih 16.000 km persegi. Sebagai daulah yang baru, pada masa kekuasaannya berhasil membebaskan Bursadi tepi laut Marmara. Yang kedua ada Orkan, lahir pada tahun 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1360 Masehi. Menggantikan kedudukan ayahnya, Orkan memindahkan kerajaan dari Furahishyar ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orkan, bergabunglah wilayah Turkerman. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nicaya, Nikomedia, Skutari. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Orkan berhasil mendirikan jabatan Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan kepada adiknya yaitu Alauddin. Tentara pada masa Orkan dibentuk dengan sangat rapi dan teratur. Bendera pada saat itu yaitu berwarna merah dengan bulan sabit yang berada di tengahnya. Di bawah bulan sabit terdapat gambar pedang yang mereka sebut Zulfikar, yaitu nama pedang yang pernah dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai dengan akhir usianya, Orkan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu, dia banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, dan akademi-akademi ilmu pengetahuan.
Ketiga ada Murad I, lahir pada 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1388 Masehi. Setelah Sultan Orkhan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkhan. Dia menggantikan kedudukan ayahnya karena putra pertama dari Orkhan yaitu Sulaiman meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok pemimpin yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Sultan Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople, kemudian dijadikan ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda atau nama lainnya kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Sultan Murad I hampir tidak terbendung, membuat bangsa Eropa menjadi cemas. Akhirnya, raja-raja Kristen Balkan meminta restu dari Paus Urbanus V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Murad I mulai menghadapi serangan dari Eropa pertama kali dari Raja Kurov V dari Serbia dan dibantu Raja Bosnia bermaksud untuk menyerang Adrianople. Selanjutnya, pasukan Murad I mulai merayap menguasai Eropa Timur seperti Monaco, Tomakov, Sofia Monastir, dan Saloniki. Selanjutnya menguasai Bulgaria, Serbia, Sisman, dan Lozan. Banyak hal yang dapat dipetik dari kepemimpinan Sultan Murad I. Di antaranya, yaitu yang pertama, menyebarnya Islam semakin meluas di wilayah Balkan. Bahkan, banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Yang kedua, kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Yang ketiga, pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas, sehingga syiar Islam semakin berkembang. Yang keempat, ada Bayazid I, lahir pada tahun 791 sampai 805 Hijriah, atau 1389 sampai 1402 Masehi. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, memiliki semangat yang kuat untuk memperluas wilayah Islam. Hanya dalam waktu setahun, negara Kristen Anatolia berada dalam kekuasaan Daulah Utsmani. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, ia diberi gelar Yaldrum atau kilat. Bayazid sangat besar pengaruhnya, sehingga membuat cemas para paus. Kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid. Perang inilah yang menjadi penyebab terjadinya Perang Salib. Konstantinopel hampir ditaklukkan oleh Bayazid, tetapi Bayazid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena munculnya bahaya baru yang menyerang Daulah Utsmani, yaitu adalah serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Kekalahan dari Timur Leng meninggalkan duka yang sangat mendalam. Namun itu menjadi hikmah agar penerusnya melakukan introspeksi diri, hingga buahnya dapat dipetik pada kemudian hari saat penaklukan Konstantinopel. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Penaklukan Konstantinopel menjadi pertanda bahwa Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani pada abad 15 sampai ke 16 Masehi. Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Daulah Utsmani. Pada tahun 1512, di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Syria, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Daulah Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan. Angkatan Laut Utsmani sangat berperan dalam mempertahankan dan mengontrol perdagangan. Pada masa pemerintahan Sulaiman II atau Sulaiman yang Agung pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi,
Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman yang merupakan anak dari Sulaiman I membuat dampak yang besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman II membuat kode kodifikasi berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil. Sulaiman II juga mewarisi pendirian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Daulah Utsmani di Hungaria dan di beberapa wilayah Eropa lainnya. Setelah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi Eropa dalam pertempuran Mo'tah pada tahun 1526, akhirnya dia dapat menyatukan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1922. Sepeninggalan Sultan Sulaiman, dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmani yang begitu banyak konflik yang terjadi di dalam maupun di luarnya. Dari mulai serangan dari wilayah Persia, serta Indrik di dalam pemerintahan Utsmani membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan The Silent Myth of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada namanya Sultan Muhammad Al-Fadl dan Sultan Sulaiman Al-Mumi, maka di akhir kemunduran Utsmani pada akhir abad ke-18 muncul nama sultan yang mendapat julukan sebagai singa terakhir Daulah Utsmani. Itu Sulaiman Abdul Hamid II yang menggantikan Sultan Murad V, bertepatan dengan negara-negara barat untuk menguasai wilayah-wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki dua negara yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan kekang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi, serta perubahan yang tanpa henti. Dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Abdul Hamid memulai dinasti Utsmani dengan membuat rel kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah, dan memudahkan ibadah haji serta menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram akan pencapaian tersebut. Mereka bekerja sama bersama kelompok Turki Muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid, hingga akhirnya Mubadi Utsman mencabut Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1909, Abdul Hamid diluncatkan dan digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada tahun 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan wilayah Eropa di Rusia karena kesalahan dalam Perang Baghdad. Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Peperangan Dunia I di bagian Balkan. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Sultan Mehmed VI dicopot secara paksa kepemimpinannya dan deklarasikan. Kepemimpinannya dicabut dari bangsa Utsmani. Namun, jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol kepemimpinan agama yang bergelar sultan, melalui campur tangan dan kepemimpinan yang dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk.